Assalamualaikum Pak Dian, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Ibu Bu? Sehat kan Bu? Alhamdulillah Pak Dian, saya juga dalam keadaan sehat. Pak Dian, kemarin kan beberapa hari yang lalu Pak Dian nelpon saya, chat-chat saya, katanya mau ketemu. Nah, di pertemuan ini, ya kan, di kesempatan ini kita sudah bertemu. Kira-kira Pak Dian ada yang mau diobrolin? Apa itu kira-kira Pak Dian? Iya Bu Ros, terima kasih Bu Ros atas waktunya. Hari ini kita dapat ngobrol bareng, ngobrol santai. Ini Bu, ada salah seorang siswa di kelas yang setiap belajar bahasa Indonesia dengan saya apabila diberi tugas tidak pernah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi inilah bisa sharing dengan Ibu gimana untuk atasi masalah Oh, ini. gitu ya Pak Dian ya. Jadi kira-kira kendala apa yang sedang Bapak hadapi saat sedang mengajar di kelas gitu Pak Dian? Gimana Bu? Kira-kira kendala apa yang sedang Bapak hadapi saat mengajar di kelas Pak Dian? Nah baik Bu, kendala yang saya hadapin adalah tentang siswa ini Bu. Ada salah seorang siswa saya yang bernama Jaka di kelas. Jadi setiap mengikuti pelajaran, dia memang anak yang aktif Bu sama temannya, tapi tidak pernah bisa fokus dalam mengerjakan mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas. Bahkan tidak pernah bisa menuntaskan tugas yang diberi. Seperti itu. Oh, begitu ya Pak Dian ya. Jadi menurut Bapak itu penyebab siswa tersebut atau siswa Bapak tadi tidak menyelesaikan tugasnya itu apa ya Pak Dian ya? Apakah ada kendala yang sedang dihadapi siswa tersebut atau ada hal yang lain ya Pak Dian ya? Nah itu dia Ibu, saya sudah mencari tahu tentang masalah siswa tersebut. Bahkan saya sudah pernah panggil Jaka untuk berbicara berdua. Namun dari hasil pembicaraan kami, Jaka menyatakan bahwasanya dia hanya tersuka dengan pelajaran olahraga, Bu. Sementara pada bidang studi yang Hmm. lainnya dia merasa tidak tertarik, sehingga dia tidak mau mengikuti dan mengerjakan tugas-tugas yang ada. Seperti itu jawaban dia itu. Oh, begitu ya Pak Dian ya. Jadi siswa kita tersebut hanya senangnya pelajaran olahraga. Menarik juga ini kasus Pak Dian ini. Jadi pernah nggak Bapak mencoba untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lainnya agar anak kita tersebut tertarik dengan pelajaran yang Bapak berikan? Nah, baik Ibu. Jadi, saya sudah menggunakan berbagai macam metode, Ibu. Jadi, metode-metode pembelajaran sudah saya lakukan. Dari mulai misalnya saya laksanakan kerja kelompok, dengan saya lakukan penerapan teman sebaya. Saya juga sudah melaksanakan uh, dengan membuka video gitu. Jadi, bahkan di kelas itu saya sudah berusaha untuk menjadi teman dia, Bu, di kelas. Tapi dia juga tidak ada perubahan sama sekali Bu, karena dengan alasan tadi bahwasanya dia hanya suka dengan satu pelajaran saja seperti itu. Keren ya Pak Dian ya. Pak Dian sudah berusaha ya membuat strategi-strategi atau pendekatan kepada anak kita ini agar dia tertarik dengan pelajaran kita. Jadi adakah usaha Bapak untuk menyampaikan masalah ini kepada guru yang lain contohnya atau wali kalian? Sudah Ibu, saya sudah pernah membicarakan masalah Jaka dengan guru sebelumnya, bahkan dengan wali kelasnya. Nah, tetapi yang dihadapin wali kelas dan guru-guru lainnya itu sama Bu dengan yang saya hadapin. Gitu. Mereka juga mengeluhkan masalah sejaka yang tidak pernah mau mengikuti pelajaran dengan serius dan dia tidak pernah mau mengerjakan tugas-tugas yang diberi oleh guru-guru yang lainnya. Jadi masalah yang saya hadapin ini ternyata sama Bu dengan wali kelasnya dan guru-guru yang lainnya. Begitu Kecuali ya dengan Pak guru Dian. olahraganya.
Oh, begitu ya Pak Dian. Jadi apa yang Bapak rasakan saat ini sebagai seorang guru yang saya rasa Bapak sudah maksimal memberikan yang terbaik untuk anak kita tersebut. Iya Bu, jadi kalau Ibu bilang udah maksimal, mungkin ya terima kasih juga nih, Bu. Tapi menurut saya masih kurang berhasil Bu dengan apa yang saya lakukan di dalam proses pembelajaran. Karena masih ada salah seorang murid yang belum bisa mengikuti pelajaran, bahkan belum bisa tuntas dalam mengikuti pembelajaran. Baik Pak Dian. Jadi menurut Bapak nih ya dari skala penilaian ya jika ada angka 1 sampai dengan 10 kira-kira menurut Bapak itu Bapak berada di skala angka keberapa itu? Menurut saya saat ini saya masih berada di nilai skala 6 ya Bu ya. Karena saya rasa saya belum berhasil dalam melaksanakan pembelajaran dengan baik karena masih ada siswa yang belum bisa tuntas dalam pelajaran. Oke Pak Dian, nggak usah pesimis. Jadi kira-kira Bapak itu memimpikan angka yang keberapa untuk kemajuan peserta didik kita tadi? Ya, saya rasa saya akan meraih di skala nilai angka 8 lah minimal seperti itu Bu. Mm-mm. Jadi Pak Dian tadi kan Bapak menyatakan ingin meraih angka 8 ya pada anak didik kita tadi. Jadi kalau saya boleh tahu itu bagaimana sih cara Bapak meraih angka 8 tadi gitu? Usaha apa yang Bapak lakukan? Nah, jadi dari pembicaraan kita yang sudah berjalan ini Bu, saya sempat terpikir juga Bu, untuk mencapai angka 8 itu saya sempat berpikir untuk memanggil orang tuanya Jaka Ibu, untuk membicarakan masalah Jaka ini supaya orang tuanya itu juga tahu masalah anaknya di sekolah dan apa yang dilakukan di sekolah. Mudah-mudahan ada hasil titik temu yang baik Bu untuk si Jaka, seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya Pak Dian ya. Pak Dian sudah merencanakan sebuah ide yang sangat baik sekali dengan memanggil orang tua anak kita tersebut ya untuk membicarakan permasalahan ini. Jadi sekarang bagaimana Pak Dian? Apakah Bapak sudah merasa tenang dalam menyikapi permasalahan ini? Ya Bu, jadi alhamdulillah sekarang saya udah merasa ya nyaman lah Bu, karena mungkin udah ada solusi untuk menyelesaikan masalah Jaka ini. Mudah-mudahan nanti dengan memanggil orang tuanya ada titik temu yang terbaik untuk si Jaka Bu, supaya dia bisa belajar dengan baik lagi. Oke, keren-keren Pak Dian, keren ya. Saya suka dengan cara Bapak. Jadi kira-kira Bapak akan memanggil orang tua anak kita ini kapan? Jadi kapan akan Bapak laksanakan? Nah, saya rasa mungkin dalam waktu 3 hari inilah Bu, kira-kira saya bisa panggil orang tuanya untuk membicarakan masalah Jaka ini. Oke, jadi Bapak sudah merencanakan ya Pak ya, bahwasannya Bapak akan bertemu dengan orang tua anak didik kita itu selama 3 hari ke depan. Jadi saya tunggu kabarnya ya Pak ya, saya tunggu kabar kelanjutan dari cerita anak kita tadi dan orang tuanya. Semoga ada hasil yang lebih baik, kemajuan belajar peserta didik kita mengalami kemajuan ya Pak Dian ya. Ya, terima kasih Bu Ros sudah ada waktunya untuk ngobrol santai kita hari ini. Nah, jadi nanti setelah saya panggil orang tua Jaka dalam 3 hari ini, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya Bu Ros. Saya sampaikan hasil apa yang saya didapat pertemuan dengan orang tua. Oke Pak Dian, nah dari hasil ngobrol-ngobrol kita ini ternyata Bapak sudah menemukan solusi ya dari permasalahan Bapak. Dari awal tadi Bapak malah minta pendapat dari saya, minta masukan ya kan, minta solusi dari saya. Ternyata setelah kita ngobrol santai-santai seperti ini, yang mengalir, tenang, ternyata solusi itu muncul dari Bapak sendiri. Keren Pak Dian. Ternyata dari pembicaraan kita ini menambah ilmu bagi saya.
Bahkan kedepannya ini menjadi pembelajaran bagi kita ya, bagi guru, bahwasannya menjadi guru itu tidak mudah. Kita harus terus belajar. Terima kasih Pak Dian atas waktunya. Jadi saya Ya. tunggu ya Pak Dian ya hasilnya. Terima kasih juga Ibu Ros atas waktunya. Jadi mungkin inilah fungsi dari obrol-obrolan ringan kita Bu, ada hasil yang bisa dimunculkan. Terima kasih Bu Oke. Ros, waktunya Bu Ros. Oke, terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ros, apa kabarnya Bu Ros hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Dian. Apa kabarnya Pak Dian hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan semuanya ya Bu. Oh ya, Bu Ros, kemarin kan Ibu ada hubungin saya, ada pengen kita ketemu, ngobrol-ngobrol, ada yang Ibu sampaikan ke saya. Nah kebetulan hari ini kita ada waktu bisa ngobrol bareng Bu Ros. Jadi kira-kira apa yang mau Ibu obrolin pada hari ini Bu? Iya, begini Pak Dian. Sebenarnya ada sedikit unek-unek gitu, sedikit permasalahan dalam pembelajaran saya. Makanya dari kemarin tuh pengen nelpon Pak Dian aja ya kan. Ternyata Pak Dian belum ada waktu ya kan. Waktunya baru bisa hari ini. Jadi saya bersyukur bisa ketemu sama Pak Dian ini. Jadi permasalahannya peserta didik saya ada setiap hari itu udah belakangan ini sering sekali datang terlambat ke sekolah gitu Pak Dian. Jadi itu yang membuat saya jadi merasa kok pengennya curhat gitu sama Pak Dian agar menemukan solusi dari permasalahan saya gitu. Oh begitu ya Bu. Nah jadi kira-kira nih Bu, di obrolan kita kali ini, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan dari obrolan kita ini Bu? Iya Pak Dian, jadi saya di sini ingin mendapatkan solusi nih dari Pak Dian, bagaimana mengatasi atau menolong anak didik saya supaya dia tidak melanggar disiplin ya Pak Dian ya, yaitu biar anak saya itu datangnya tepat waktu, tidak terlambat lagi. Bagaimana ya Pak Dian ya? Nah Bu, hari ini kan kebetulan kita ada waktu santai nih Bu. Jadi ya nggak ngobrol-ngobrol santai lah Ya. kita Bu. Jadi saya rasa kayaknya kita belum belum mencari solusi dulu lah Bu. Ya kita ngobrol dulu apa yang dapat kita lakukan. Nah kalau boleh tahu nih Bu, apakah Ibu sudah melakukan penyelidikan terkait alasan siswa tersebut sering datang terlambat ke sekolah? Iya Pak Dian, jadi saya sudah mengevaluasi peserta didik saya, bertanya kepada guru sebelumnya, lalu saya juga sudah melakukan segitiga restitusi, saya juga sudah memposisikan diri saya sebagai posisi manajer gitu Pak Dian untuk mengatasi masalah ini. Nah baik, keren sekali Bu Ros. Jadi Ibu sepertinya sudah totalitas sekali ya Bu. Sebagai seorang guru, Ibu sudah melakukan segitiga restitusi tadi yang Ibu sampaikan, sudah menggali kepada rekan-rekan kawan Ibu, bahkan Ibu sudah bertanya ke teman-temannya, kenapa si anak itu sering terlambat. Jadi udah, sebenarnya udah keren sekali itu Bu apa yang Ibu lakukan. Nah jadi kalau saya tangkap di sini sebetulnya Ibu tadi mau melakukan itu semua bertujuan supaya ibu dapat membantu anak tersebut supaya tidak dapat terlambat lagi. Nah kalau boleh saya tahu ini Bu, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk membantu siswa tersebut untuk tidak terlambat lagi seperti itu? Ibu? Oke.
Baik Pak Dian, secara pribadi ya, saya sudah memiliki kekuatan yaitu sistem Among Pak Dian. Jadi saya menggali permasalahan ini, lalu bertanya kepada siswa saya tersebut. Bahkan siswa tersebut yang datang terlambat ini ternyata bukan murni karena dia malas atau bagaimana. Dia itu menginginkan ternyata perhatian dari orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya itu sibuk Pak Dian. Jadi ini merupakan apa ya? Kayak dia tuh kepinginnya itu diperhatikan oleh orang tuanya dengan cara melanggar disiplin di sekolah. Jadi ini menjadi bahan bagi saya untuk melakukan rencana untuk selanjutnya, Pak Dian. Nah, keren sekali sebetulnya Ibu. Di sini Ibu memiliki kekuatan yang cukup baik. Ibu sudah membuat yang namanya sistem Among. Bahkan Ibu sudah bisa merubah si anak yang pendiam jadi bisa berbicara dengan Ibu. Nah, jadi kalaulah dibuat skala prioritas nilai, kira-kira dari skala penilaian 1 sampai 10, kira-kira Ibu ada di angka berapa nih Bu, dan mau ditingkatkan ke angka berapa? Iya. Jadi karena rencana tindak lanjut tadi belum saya laksanakan ya Pak Dian ya, mungkin saya masih berada di skala 7. Nah, setelah saya melakukan rencana lanjutan tadi, saya berharap saya berada di skala 9 dalam konteks menolong siswa saya tadi agar dia datang tepat waktu. Ibu, jadi berarti Ibu berharap nanti bisa berada di posisi 9 gitu ya Ibu. Nah, lalu apa rencana Ibu untuk memperoleh angka 9 tersebut itu? Kira-kira itu apa gitu? Baik Pak Dian, jadi rencana saya nanti saya ingin memanggil orang tua dari murid saya tersebut. Saya ingin melakukan pendekatan persuasif, mengajak atau mengobrol seperti kita inilah Pak Dian, mengobrol-ngobrol santai ya kan, agar orang tuanya tahu permasalahan yang terjadi pada anaknya yang sesungguhnya. Oke, keren sekali Ibu. Jadi Ibu tadi katakan akan ngobrol-ngobrol dengan orang tua siswa tersebut supaya bisalah untuk mengubah si anak tersebut. Jadi kira-kira kapan ini Ibu, Ibu akan memanggil orang tua siswa tersebut? Iya, jadi saya rencanakan saya akan memanggil atau mengobrol dengan orang tua siswa saya itu adalah 2 hari ke depan, Pak Dian. Jadi agar kami dapat mengobrol santai untuk mengatasi permasalahan peserta didik kita. Nah, baik Ibu. Jadi sebenarnya dari hasil obrolan kita hari ini, Ibu, di awal tadi Ibu minta solusi dari saya. Ternyata alhamdulillah Ibu mendapatkan solusinya sendiri Bu dari Ibu. Dengan hasil obrolan kita, dengan Ibu rencana mau mengambil orang tuanya dalam 3 hari ini. Mudah-mudahan itu dapat realisasi supaya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Nah, Ibu tadi berencanakan memanggil orang tua dalam 3 hari ini. Nah, jadi saya berharap nih Bu, Ibu mau berbagi lagi di minggu depan. Kita ngobrol lagi setelah Ibu berjumpa dengan orang tuanya. Gimana Bu? Oke Pak Dian, siap Pak Dian. Nah, nanti setelah saya menjumpai orang tua murid saya, bagaimana kelanjutannya, saya akan menghubungi lagi Pak Dian. Terima kasih Pak Dian atas waktunya. Terima kasih juga Bu Ros telah berbagi dengan saya. Ini menjadi inspirasi juga bagi saya Bu Ros. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Bu Ros. Terima kasih Bu Ros. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.